Hai, balik lagi dengan saya Ardi atau kadang dipanggil Adam. Jadi di video sebelumnya saya ngebahas tentang belajar Notion Basic Block. Dan di video kali ini saya bakal ngajarin teman-teman ataupun sharing tentang media blog. Dan di video sebelumnya teman-teman tuh ngeliat di sekitaran sini itu banyak banget blognya. Cuma di video sebelumnya saya juga udah ngejelasin bahwa salah satu blog yang sering saya pakai itu Toggle yang bisa dibuka tutup kayak gini. Nah, tinggal saya rapihin nih, masuk ke sini jadinya. Tuh. Nah, di video kali ini kita bakal belajar Notion Media Block. Jadi, ceritanya gini. Sebelumnya kita menggunakan layanan lain seperti Google Drive. Dan di Google Drive itu tentu ya basic block itu bisa dilakukan di Google Doc. Cuma di Google Doc ketika kita nyimpen ngasih gambar gitu tuh. Gambarnya itu menurut saya sih agak sulit untuk di-download sehingga resolusinya tidak resolusi realnya. Terus ketika kita menggunakan spreadsheet, ketika kita masukin sebuah gambar, ya menurut saya juga kita nemuin masalah yang sama. Gambarnya menurut saya sih agak sulit untuk dilakukan untuk di-download. Terus saya juga punya tim untuk desain sebuah kaos gitu tuh. Sebelumnya dia ngirim gambarnya itu lewat WhatsApp atau dia nunjukin secara langsung. Balik lagi, tujuan dari kita belajar Notion ini gimana caranya suatu tugas itu bisa di-manage dengan lebih baik. Di materi-materi sebelumnya juga saya udah ngajarin tentang apa itu fungsi dari update ya. Untuk ngecek daily kegiatan kita tiap hari ataupun kalau ada yang mention kita cek update. Nah, si tim saya orang desain ini dia bakal bikin desain. Bikin desain. Nah, bikin desainnya tentu di aplikasi misalkan Photoshop ataupun di Corel, tapi hasil desainnya dia bakal upload ke Notion. Jadi dia ada patch lagi ataupun ada to-do, nama desainnya apa, habis itu baru isinya. Jadi to-do-nya semuanya sama, halaman seperti halaman patch kayak gini. Jadi judulnya, habis itu gambarnya. Nanti kita bakal ngobrolnya, contoh misalkan gambar satu, kita ngobrol di to-do yang satu ataupun di patch yang gambar satu. Itu kalau misalkan media atau misalkan ada kasus media, tadi kan media gambar ya. Atau misalkan saya lagi nyuruh tim saya tuh untuk bikin video dokumentasi. Ya balik lagi, sebelumnya kita pakai WhatsApp untuk komunikasi. Atau misalkan kita nguploadnya di Google Drive gitu. Jadi komunikasi di WhatsApp, filenya ada di Google Drive. Dan menurut saya itu sangat-sangat tidak efisien sebelum saya tahu Notion. Setelah saya tahu Notion, akhirnya saya menggunakan Notion untuk salah satunya tadi ngurus misalkan ada pekerjaan untuk bikin video. Videonya dia bakal upload ke Notion. Kalau misalkan Notion yang free itu dibatas biasanya untuk ukuran filenya, tapi kalau untuk Notion yang berbayar dia unlimited. Kalau tidak salah sebelumnya saya baca unlimited sebelumnya. Nah, si karyawan saya yang bikin video tadi dia bakal upload ke Notion. Jadi dia tinggal bikin to-do baru ataupun bikin page baru, misalkan video testimonial gitu tuh. Terus dia ternyata ada video yang lain, bukan testimonial, misalkan dokumentasi kegiatan. Ya dia bikin to-do lagi, dokumentasi kegiatan B. Ketika saya ngekomen di to-do ataupun page video testimonial ya kita ngobrolin testimonial doang. Dan intinya sih terselesaikan perihal media yang kita upload. Jadi kita nggak bolak-balik lagi ke Google Drive, habis itu ke WhatsApp. Kita komunikasi juga bahkan sudah minim sekali komunikasi di WhatsApp, kecuali misalkan itu urgent banget. Jadi saya berharap sih teman-teman juga bisa mempelajari tentang Notion, terutama media blog yang sekarang kita bahas. Nah kita langsung aja ke materinya. Kita tinggal balik lagi kita slash ya. Atau teman-teman bisa klik di sini. Cuman di video-video saya bakal lebih sering pakai slash. Kita bakal scroll ke bawah, tarik ke bawah. Ini ada media, ini image. Jadi teman-teman bisa ngupload image-nya di sini. Contoh misalkan tadi kan sadikasnya karyawan saya yang ngedesain, dia bakal nguploadnya di sini. Dan ini cuma contoh doang, kita nguploadnya semuanya di sini. Ini untuk ngupload file, ini untuk embed link. Jadi kalau misalkan image itu sudah diupload di situs yang ataupun di website kita ataupun website orang lain gitu tuh. Contohnya gini. Ini gambar, kita pengen upload, kita juga bisa pakai metode tarik ya. Kayak gini. Bahkan tidak usah kita slash kayak gini, slash image gitu tuh. Kita bisa langsung narik sebenarnya.
kalau misalkan gambar. Dan video juga sebenarnya bisa, cuman beberapa yang lainnya itu nggak bisa. Nah, kalau misalkan kita pengen ininya dihapus, ya tinggal klik sini, habis itu kita delete. Nah, di sini saya kasih image. Kalau kita pengen mindahin ini ke sini, kita drag ke sini. Kita pengen ngecilin, kita tinggal kecilin di sini. Dan enaknya lagi, ini bukan memperkecil filenya, dia cuman memperkecil tampilannya doang. Jadi kalau kita klik di sini, kita double klik, dia bakal jadi ukuran aslinya. Atau misalnya kita klik, kita spasi. Itu juga sama untuk memperbesar aslinya. Terus kalau kita pengen ngedownload, ya kita tinggal klik di sini, terus kita download. Atau kita pengen ngeliat ukuran yang benar-benar gedenya, kita view original. Kalau kita pengen ngehapus, kita tinggal klik ke sini. Bisa juga lewat sini. Tuh, delete. Jadi kebanyakan menu option itu ada di sini. Ya, kebetulan ini sama juga. Tuh. Kita mau ngasih caption, ya kita tinggal di sini aja. Caption, misalkan di sini saya sebutnya KPI misalkan. Tuh. Ini captionnya, dan captionnya bakal ngikut kalau kita pindah-pindah kemanapun. Kayak ke sini dia bakal ngikut karena dia caption image-nya. Kayak gini. Terus kita juga bisa, contoh misalkan ini ada di luar nih, kita pengen langsung masukin ke sini. Ada beberapa cara, kita bisa klik di sini, jadi udah langsung masuk ke sini. Atau ketika kita lagi di luar, kita tap. Pas di bawahnya ya. Jadi kayak gini, ini kan di luar nih. Kita tap, nanti dia bakal masuk ke yang di sini. Kalau ini kita tap, ya dia bakal lebih masuk lagi. Kalau ini di tap, dia bakal masuk ke sini. Gitu. Image, ini juga tadi embed linknya, ini Unsplash, barangkali kita butuh gambar yang dari Unsplash atau dari Kipi. Jadi gitu. Terus misalkan kita lanjut ke selanjutnya, itu ada media web bookmark. Web bookmark itu berfungsi ketika kita pengen naruh link, tapi kita pengen ada snippetnya atau penjelasan yang dari websitenya itu loh. Jadi sebelumnya ketika saya bikin atau kita pengen ngedevelop sebuah produk, kita kan perlu nyari referensi atau nyari benchmark nih ya. Sebelumnya saya sama tim itu kita naruh di bookmark. Ya walaupun sampai saat ini juga kita naruh di bookmark dulu misalkan. Nanti kita masukin semua linknya ke sini atau kita langsung masukin ke sini link-linknya. Contoh misalkan gini. Kayak gini. Nah, ini namanya bookmark. Kalau misalkan kita paste ke sini, ini juga ada bookmark atau kita pengen embed. Kalau kita dismiss, dia jadi link. Kayak gini. Kalau kita pengen mindahin yang ini, karena ini kalau di drag, dia udah masuk ke sini nih. Jadi kita nggak bisa, paling kita kayak gini tarik aja. Ini juga bisa ditarik kalau cuma satu. Kalau misalkan embed, tadi kan misalkan kita ke paste link, terus dia ada embed. Ini bekerja untuk situs-situs yang emang bisa di-embed. Contohnya misalkan Highstat, itu kan bisa di-embed, dia bisa masukin ke sini. Atau beberapa situs yang lainnya. Kayak misalkan Google Spreadsheet juga, kalau kita membuka aksesnya untuk bisa di-embed, dia juga bisa di-embed di sini. Nah, itu web bookmark fungsinya. Nah, kalau kita pengen masukin ke dalam, ya kita tinggal tap. Nah, kalau dianya nggak masuk ke dalam, ya kita tinggal tarik. Begini. Web bookmark sudah. Kita lanjut ke media blog yang video. Nah, video ini biar tadi kan saya punya tim, dia bikin video testimonial, maka dia bisa ngupload ke sini. Jadi kita nggak bolak-balik lagi antara Google Drive, terus habis itu lewat chat. Udah kita ngebahas video yang ngebahasnya di sini. Nanti kita juga bakal ngebahas tentang komennya, walaupun sebelumnya udah ada di video-video sebelumnya tentang ngekomentarin sebuah video ataupun sebuah gambar ataupun sebuah teks gitu tuh. Biar kita nggak chaos lagi kalau menggunakan WhatsApp. Kalau misalkan embed link, ini contohnya link YouTube ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman punya ini YouTube, terus kita pengen ini, bisa diklik dulu masuk ke sini, atau teman-teman bisa langsung linknya tadi di copy link ke sini. Nah ini embed, nanti videonya bakal nampil di sini.
Dan saya juga sering ngelakuin sih kalau misalkan bentuknya link ya saya pakai web bookmark. Kadang saya cuman paste linknya doang, jadi kayak gini doang, nggak perlu snippetnya. Terus kalau misalkan video link-link YouTube, ketika saya contoh misalkan saya punya beberapa video list tentang motivasi gitu tuh, ya udah saya bikin aja, tinggal bikin satu page namanya motivasi. Terus kumpulan video-videonya saya masukin di situ. Jadi video-video yang udah saya tonton ataupun perlu ditonton oleh tim saya ataupun orang lain. Ini video, jadi tinggal slash ya tadi tuh. Terus ke video ke sini. Nah, itu kalau misalkan embed. Kalau misalkan kita punya video sendiri, sama, kita juga bisa ngedrag atau kita bisa ke sini tadi video ya. Video habis itu kita upload. Ya, menurut saya sih kalau bisa lebih gampang ya masih mending kita pakai metode drag aja. Tinggal drag videonya pindah ke sini. Tinggal kita drag aja videonya ke sini. Nah, kalau untuk akun yang free tadi udah saya sebutin, itu biasanya ada limitasi untuk di file size-nya. Tapi kalau untuk yang sudah berbayar dia nggak ada limitasi file size-nya. Jadi kayak gini. Jadi sebagai contoh karyawan saya udah bikin video, ini bukan video saya, cuma buat contoh. Terus ketika saya pengen ngekomentar ini ya, saya tinggal kesini aja nih. Komen, tolong cek video ini. Atau kalian misalkan saya ingin tulisannya lebih besar misalkan. Terus kita mention siapa gitu tuh pakai add. Dan lebih enaknya lagi, ketika kita ngobrolnya di sini, kita juga bisa ngelampirin file. Jadi misalkan si karyawan saya bikin video, terus saya ngelampirin filenya atau saya ngelampirin linknya. Kalau bisa untuk openingnya itu seperti ini misalkan. Atau misalkan kalau bisa videonya seperti ini, saya ngasih lampirannya gitu tuh. Kalau kita pengen mention kita tinggal pakai add. Atau misalkan saya ingin tulisan lebih besar. Atau misalkan tolong ikutin guideline ini misalkan. Tinggal add, habis itu kita tinggal gini. Ini sebagai contoh doang. Kalau kita pengen mention orangnya, kita tinggal add, habis itu kita mention orangnya. Nanti orangnya bakal dapat updatean tuh di Notion dia. Jadi nanti kayak gini. Jadi kita ngomentarin sesuai dengan filenya gitu atau sesuai dengan blognya. Jadi nggak ada istilah kita ngobrolin ini, tapi kita ngobrolinnya di sini. Atau kita ngobrolin mereka berdua ini, tapi kita ngobrolinnya di komen atas yang general itu. Jadi nggak kayak gitu. Ini video, jadi lebih enak sih ya pakai drag and drop. Kalau misalkan link ya udah tinggal paste linknya aja, atau nanti bakal ada pilihannya. Terus kita lanjut ke audio. Ini jarang saya pakai, cuman kadang saya juga pakai ini. Kalau misalkan saya cuman pengen bentuknya voice doang, sama kayak video tadi, atau misalnya kayak upload tadi. Kalau upload berarti nanti tinggal milih filenya. Kebetulan saya nggak nyiapin filenya. Kalau embed linknya berarti link yang bentuk mp3-nya. Nih lanjut ke kode. Kan gini. Jadi kadang apa ya? Kita bikin sebuah kode gitu tuh. Kode misalkan HTML, dan di sini juga sebenarnya ada pilihan-pilihan yang lainnya. Satu untuk nge-highlight biar kodenya kelihatan, terus dia juga ada warnanya juga, udah di styling juga otomatis. Itu dia pakai kode. Dan di sini lebih seringnya saya kalau misalkan pakai kode di Notion itu saya pakai Mermaid. Mermaid itu buat bikin flowchart ataupun bikin mapping misalkan. Jadi mungkin ini bakal kita bahas nanti kalau untuk Mermaid. Kalau misalkan HTML ya kayak tadi. Kayak gini. Kalau kitanya udah pakai HTML tapi di sininya salah ya dia nggak nampil, dia bakal error. Nah, kalau kita HTML dia bakal nampilnya sesuai. Selanjutnya ada file. Nah, yang ngebedain kalau image, kita ngupload image, dia gambarnya nongol dan filenya juga nanti bisa kita download juga. Nanti ada filenya.
web bookmark ya tadi itu bisa ada snippetnya atau kita naruh linknya doang. Video tadi sama juga, hampir sama dengan file. Audio juga hampir sama dengan video ataupun image. Nah kalau misalkan file, dia ngupload filenya aja, tapi nggak ngasih previewnya kayak gini. Jadi kita harus menyertakan filenya.